Kehadiran dan peran sosok perempuan merupakan pembahasan yang sering kali dilakukan karena selalu memperlihatkan sisi-sisi yang dapat dijadikan objek untuk diamati. Fenomena kehadiran perempuan juga seringkali digambarkan melalui media film. Salah satu film legendaris Indonesia yang selalu memperlihatkan figur-figur perempuan dalam setiap filmnya adalah film Warkop DKI. Warkop DKI adalah grup pelawak legendaris Indonesia yang beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro. Sepanjang karir perfilmannya, Warkop DKI hingga saat ini telah memproduksi total lebih dari 30 film. Kehadiran sosok perempuan merupakan salah satu ciri yang selalu hadir dalam setiap film Warkop DKI, dengan menyajikan perempuan-perempuan cantik sebagai pelengkapnya. Hadirnya sosok perempuan selalu ada dalam film Warkop DKI yang selalu tampil dengan pakaian yang serba ketat serta tidak jarang pula terbuka dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu. Eksploitasi bentuk tubuh perempuan secara berlebihan dalam film ini masih sering kali dijumpai. Dalam film Warkop DKI masih dapat diamati meskipun peran perempuan tidak terlalu dominan, namun masih tetap menjadi pemanis dari film-film Warkop DKI. Fenomena eksploitasi tubuh perempuan dalam film dapat dilihat melalui kajian sinema. Salah satu teori yang terkenal yaitu teori male gaze. Teori male gaze sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa kepuasan dalam menonton sebuah film dibagi menjadi dua bagian, yaitu laki-laki heteroseksual sebagai pihak yang aktif menjadi spektator atau penonton, dan juga perempuan sebagai pihak yang pasif dan menjadi spektakel atau tontonan. Teori yang dikemukakan oleh Laura Mulvey, seorang ahli teori film feminis dari Inggris, dalam jurnalnya yang berjudul Visual and Other Pleasure tahun 1975, mengungkapkan argumen bahwa perempuan dijadikan objek seksual, tontonan erotis untuk memuaskan gairah laki-laki heteroseksual. Penonton melihat sebuah film melalui sudut pandang laki-laki. Keberadaan male gaze dalam sebuah film akan mengeksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan yang kemudian dapat menjadi sumber kepuasan seksual bagi para penontonnya. Teori male gaze sendiri dapat ditemukan dalam salah satu judul film Warkop DKI, yaitu film berjudul Maju Kena, Mundur Kena. Berdiri lu kayak orang salah urat begitu. Habis serba salah, maju kena, mundur kena. Maju Kena, Mundur Kena adalah film drama komedi Indonesia yang diproduksi pada tahun 1983. Dan disutradarai oleh Arizal serta dibintangi oleh trio Warkop DKI yaitu Dono, Kasino. Film Maju Kena Mundur Kena bercerita tentang Kasino, Dono, dan Indro yang selalu tertimpa sial saat mereka dekat dengan seorang perempuan. Kasino adalah seorang yang paling percaya bahwa dekat dengan perempuan dapat membawa kesialan bagi dirinya. Oleh karena itu, Kasino melarang Dono dan Indro, teman satu kosnya yang bekerja sebagai pegawainya di sebuah bengkel, untuk tidak menerima pelanggan perempuan dan juga tidak terlibat dengan seorang perempuan. Film ini merupakan salah satu film Warkop DKI terlaris dengan jumlah penonton mencapai 658.000 orang penonton dan juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan dari Festival Film Indonesia pada tahun 1984 dalam kategori film terlaris. Dalam film Warkop DKI berjudul Maju Kena, Mundur Kena, terdapat beberapa adegan yang menunjukkan bagaimana teori male gaze digunakan sebagai sudut pandang kamera dalam melihat perempuan. Berikut adalah cuplikan dari salah satu scene dalam film Maju Kena, Mundur Kena. Dalam adegan tersebut diperlihatkan Dono, Kasino, dan Indro yang sedang melihat penari perempuan dalam sebuah bar. Adegan dibuka dengan kamera yang melakukan close up ke bagian pinggul penari dan perlahan berganti full shot memperlihatkan suasana bar. Hal ini menunjukkan bagaimana representasi pandangan laki-laki terhadap perempuan digunakan dalam pengambilan gambar dalam film. Adegan lain dalam film Maju Kena Mundur Kena juga memperlihatkan representasi dari teori male gaze. Berikut adalah cuplikannya. Tolong pegang kerannya, Non. Nanti saya buka bagian bawah. Iya. Non, kalau saya bilang siap, buka kerannya. Iya, Pak.
Kedua potongan adegan tersebut merupakan bentuk dari teori Mel Gaze yang digunakan dalam film Warkop DKI berjudul Maju Kena Mundur Kena. Dan juga teori Mel Gaze juga dapat ditemui di banyak film lainnya. Perempuan yang dijadikan objek seksual ini berfungsi dalam dua level. Pertama sebagai objek erotis bagi karakter dalam cerita, dan kedua sebagai objek erotis bagi penonton film tersebut. Mulvey juga menegaskan bahwa sinema mainstream distruktur oleh tatapan lelaki yang tidak bisa mengakomodasi citra perempuan tanpa fetisisme.